Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rola Adris, mahasiswa S1 Integritas. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai pengaruh auditor switching, komite audit, umur perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap audit delay. Studi empiris pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014 sampai 2018. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Renaldi Munaf, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen penelitian yang nantinya akan memberikan kritik, saran, dan masukan terhadap penelitian ini. Dalam presentasi kali ini ada 5 topik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil penelitian, dan yang kelima penutup. Langsung saja kita masuk pada bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Laporan keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengukur baik atau tidaknya suatu perusahaan. Ketentuan dalam mempublikasikan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh panjang atau pendeknya audit delay suatu perusahaan. Sesuai dengan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor KEP-346/BL/2011, peraturan nomor X.K.2 menyatakan bahwa setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan tahunan yang disertai dengan laporan audit independen kepada BPPAM selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal laporan tahunan. Bagi perusahaan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi dan denda. Dilihat dari pentingnya jangka waktu penundaan audit atas laporan keuangan atau juga disebut audit delay, maka penulis menganggapan audit delay merupakan objek yang masih perlu diteliti untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi audit delay. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah auditor switching mempunyai pengaruh terhadap audit delay? Yang kedua, komite audit mempunyai pengaruh terhadap audit delay? Yang ketiga, apakah umur perusahaan mempunyai pengaruh terhadap audit delay? Dan yang keempat, apakah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap audit delay? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui yang pertama pengaruh auditor switching terhadap audit delay, yang kedua pengaruh komite audit terhadap audit delay, yang ketiga pengaruh umur perusahaan terhadap audit delay, yang keempat pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay. Selanjutnya manfaat penelitian. Bagi perusahaan, hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai alat evaluasi untuk mengetahui variabel apa yang mempengaruhi audit delay pada perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu bagi investor, dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi investor sebelum mengambil keputusan investasi di masa yang akan datang. Yang ketiga bagi auditor, dapat membantu dalam upaya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit, sehingga audit delay dapat diminimumkan dengan usaha memperbaiki ketepatan waktu atau mempercepat penerbitan laporan keuangan kepada publik. Yang terakhir bagi penulis, yaitu dapat menambah wawasan dari teori yang diterima dan kenyataan yang terjadi di lapangan, sehingga memperoleh gambaran yang dapat dipercaya tentang audit delay. Topik kedua yang akan kita bahas adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah teori kepatuhan. Kepatuhan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata patuh yang berarti suka menurut, taat, dan tunduk terhadap ajaran atau aturan. Menurut Wiryakriana Dewidiani, teori kepatuhan dapat mendorong individu untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan suatu perusahaan yang berusaha menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, karena selain merupakan kewajiban perusahaan untuk menyampaikannya, juga akan lebih bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Yang kedua yaitu teori agensi. Teori agensi menurut Jensen and Mackling menyangkut kontraktual antara anggota dalam perusahaan. Hubungan agen muncul karena prinsipal yang merupakan investor atau pemegang saham, sedangkan agen merupakan manajemen yang dikontrak untuk mengelola perusahaan dalam rangka mewujudkan kepentingan para pemegang saham. Yang ketiga yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau pada periode tertentu.
Tujuan laporan keuangan yang pertama adalah memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan saat ini. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Yang keempat, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kelima, memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Yang keenam, memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. Yang ketujuh, memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir, informasi keuangan lainnya. Karakteristik laporan keuangan yang pertama adalah dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang dapat ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dapat segera dipahami oleh pemakai. Yang kedua adalah relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk menentukan kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, keandalan. Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Yang terakhir adalah dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan, posisi, dan kinerja keuangan perusahaan tersebut. Selanjutnya, auditing. Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Berikutnya, audit delay. Audit delay adalah waktu penyelesaian audit yang dapat diukur dari tanggal penutupan buku hingga tanggal penyelesaian audit. Audit delay juga sering didefinisikan sebagai rentang waktu yang diukur berdasarkan lamanya hari dalam menyelesaikan proses audit oleh auditor independen dari tanggal tutup buku pada tanggal 31 Desember hingga sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor independen. Berikutnya, auditor switching. Auditor switching sering disebut juga dengan pergantian auditor yang lama ke auditor yang baru. Pergantian auditor pada suatu perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga independensi dari auditor agar tetap bersikap objektif dalam melakukan tugasnya sebagai auditor. Pergantian akuntan publik juga dilakukan karena telah berakhirnya kontrak kerja yang disepakati antara kantor akuntan publik dengan pemberi tugas dan telah memutuskan untuk tidak memperpanjang dengan penugasan baru. Yang ketujuh yaitu komite audit. Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Komite audit terdiri dari minimal satu komisaris independen dan 2 orang anggota yang berasal dari luar perusahaan. Komite audit bertanggung jawab mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal. Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas laporan keuangan yang melalui yang pertama, pengawasan atas pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum, dan yang kedua, mengawasi proses audit secara keseluruhan. Yang kedelapan adalah umur perusahaan. Umur perusahaan adalah lamanya perusahaan tersebut beroperasi, dihitung dari tanggal berdirinya perusahaan tersebut hingga tahun tutup buku perusahaan itu. Umur perusahaan menunjukkan kredibilitas maupun reputasi perusahaan di mata masyarakat. Jika perusahaan telah lama berdiri, biasanya dianggap memiliki kinerja yang baik sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat. Dan yang terakhir, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditandai dengan beberapa ukuran antara lain total penjualan, total aset, lot size, jumlah pegawai, nilai pasar perusahaan, dan nilai buku perusahaan. Penelitian terdahulu. Pada tahun 2015, Hermagani dan Mustikawati melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran KAP, dan Opini Auditor terhadap audit delay. Pada tahun 2016, Ferawati dan Wirakusuma
juga melakukan penelitian yang berjudul pengaruh pergantian auditor, reputasi CAP, opini audit, dan komite audit pada audit delay. Pada tahun 2017, Wirya Kriana Dawidiani melakukan penelitian dengan judul pengaruh ukuran perusahaan, leverage, auditor switching, dan sistem pengendalian internal pada audit delay, serta Hastuti dan Santoso dengan judul pengaruh solvabilitas, ukuran CAP, umur perusahaan dan komite audit terhadap audit delay pada perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai 2013. Pada tahun 2018, Lestari dan Latrini juga melakukan penelitian dengan judul pengaruh fee audit, ukuran perusahaan klien, ukuran CAP, dan opini auditor pada audit delay. Dan pada tahun 2019, Purnami dan Kurniawan melakukan penelitian dengan judul pengaruh jenis industri, laba dan rugi operasional, Dewan Komisaris, dan Komite Audit terhadap audit delay, studi empiris pada perusahaan LQ45 Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2017. Pengembangan hipotesis. Hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu H1, auditor switching berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Yang kedua, H2, komite audit berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Yang ketiga, H3, umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Yang keempat, H4, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Nah, model penelitian dapat kita lihat auditor switching sebagai X1, komite audit sebagai X2, umur perusahaan sebagai X3, dan ukuran perusahaan terhadap perusahaan sebagai X4 yang merupakan hipotesis pertama, kedua, dan ketiga dan keempat yang akan berpengaruh terhadap audit delay. Topik ketiga dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian. Yang pertama, populasi dan sampel. Populasi dalam suatu penelitian diartikan sebagai keseluruhan dari subjek atau objek penelitian, dan sampel merupakan bagian dari populasi itu sendiri. Untuk memenuhi ruang lingkup penelitian, maka digunakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili sebagai sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai 2018, dan sampel yang digunakan adalah perusahaan industri barang konsumsi yang menyampaikan laporan tahunan selama 2014 sampai 2018 secara berurutan. Yang kedua, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang tidak langsung didapat dari perusahaan tetapi diperoleh dalam bentuk sudah jadi yang dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan ke pihak lain. Data sekunder umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan histori yang telah dipublikasikan oleh individu, kelompok, atau perusahaan tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, variabel penelitian. Variabel penelitian yang pertama adalah variabel dependen. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dapat dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang kedua, variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Untuk variabel dependen pada penelitian ini adalah audit delay, dan untuk variabel independen yaitu auditor switching, komite audit, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan. Teknik analisis data. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kuantitatif untuk menjabarkan data yang diperoleh dengan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data dengan memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audit delay. Metode analisis data yang dilakukan dengan bantuan program SPSS. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan yang pertama, analisis statistik deskriptif yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness. Yang kedua, uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasik terdiri dari yang pertama, uji normalitas, yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.
Salah satu cara untuk mendeteksi normalitas residual adalah uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Deteksi adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai toleransi yang kurang dari 0,1 atau sama dengan nilai variance inflation factor atau VIF besar dari 10. Apabila hasil analisis menunjukkan nilai VIF di bawah 10 dan tolerance value di atas 0,1, maka terjadi multikolinearitas dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas, yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik apabila tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji Gleitzer. Uji Gleitzer mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil probabilitas dikatakan signifikan jika nilai signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%. Maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun jika nilai signifikan antara variabel independen di bawah 5%, maka telah terjadi heteroskedastisitas. Keempat adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson yaitu membandingkan nilai Durbin-Watson hitung dengan Durbin-Watson. Dasar pengambilan keputusan atau tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari ketentuan yang pertama, jika nilai DW di bawah min 2 berarti ada autokorelasi positif. Yang kedua, jika nilai DW di bawah min 2 sampai plus 2 berarti tidak ada autokorelasi. Yang ketiga, jika nilai DW di bawah plus 2 berarti ada autokorelasi negatif. Yang ketiga, analisis regresi linear berganda, yang digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Model regresi linear berganda yaitu untuk menguji hipotesis dirumuskan dengan Y sama dengan alfa ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah beta 3x3 ditambah beta 4x4 ditambah E dengan x1 auditor switching, x2 komite audit, x3 umur perusahaan, dan x4 ukuran perusahaan. Yang keempat yaitu uji hipotesis, yang terdiri dari uji koefisien determinasi atau R kuadrat, yang bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Nilai R kuadrat yang kecil berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Yang kedua, uji F. Bertujuan untuk menunjukkan bahwa apakah semua variabel bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Dengan kriteria pengujian yang pertama, jika signifikan F kecil sama dari alfa 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan yang kedua, apabila signifikan F besar dari alfa 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
Yang ketiga yaitu uji statistik T, untuk melihat apakah pengaruh suatu variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Dengan kriteria yang pertama, jika signifikan T kecil sama dengan alfa 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan yang kedua, jika signifikan T besar dari alfa 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Kita masuk kepada topik keempat, yaitu hasil penelitian. Yang pertama, prosedur pemilihan sampel. Untuk perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018 berjumlah 45. Dan perusahaan industri barang konsumsi yang tidak melaporkan annual report secara berurutan pada tahun 2014 sampai 2018 ada 19 perusahaan. Dan berarti jumlah sampel dalam penelitian ini ada 26 dengan jumlah tahun pengamatan 5 tahun. Jadi jumlah sampel data selama penelitian yaitu 130 data. Untuk teknik analisis data, yang pertama analisis statistik deskriptif. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, statistik deskriptif sampel berkurang menjadi 126 data karena 4 dari sampel tersebut terjadi outlier. Nah, berdasarkan tabel berikut dapat dilihat bahwa variabel independen memiliki nilai minimum sebesar 46, nilai maksimum sebesar 110, dan nilai rata-rata sebesar 78,88 dengan standar deviasi sebesar 12,36. Untuk auditor switching memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1, nilai rata-rata 0,23 dan standar deviasi sebesar 0,42. Untuk komite audit memiliki nilai minimum sebesar 0 dan maksimum sebesar 1,5 dengan nilai rata-rata 0,76 dan standar deviasi sebesar 0,31. Untuk variabel umum perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 17, nilai maksimum sebesar 100, nilai rata-rata sebesar 51,38 dan standar deviasi sebesar 22,43. Variabel yang keempat yaitu ukuran perusahaan dengan nilai minimum sebesar 13,69 dengan nilai maksimum 31,92, nilai rata-rata 23,83 dan standar deviasi sebesar 4,92. Uji asumsi klasik yang pertama, uji normalitas. Dalam penelitian ini, uji one sample Kolmogorov-Smirnov merupakan uji yang digunakan untuk menentukan normalitas data. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai asim signifikan tutel besar dari alfa 0,05. Dapat kita lihat pada tabel uji normalitas bahwa nilai asim signifikan tutel sebesar 0,317 yang artinya besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian ini telah berdistribusi normal sehingga variabel-variabel tersebut telah memenuhi persyaratan untuk regresi linear berganda. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Untuk variabel auditor switching memiliki nilai toleran sebesar 0,996 dengan nilai VIF sebesar 1,004. Dan variabel yang kedua, komite audit memiliki nilai toleran sebesar 0,963 dengan nilai VIF sebesar 1,038. Untuk variabel umur perusahaan memiliki nilai toleran sebesar 0,972 dengan VIF sebesar 1,029. Dan yang terakhir, untuk variabel ukuran perusahaan memiliki nilai toleransi sebesar 0,974 dan nilai VIF sebesar 1,027. Dari data yang telah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa nilai VIF dari semua variabel kecil dari 10 dan nilai toleransi besar dari 0,10. Berarti tidak terjadi gejala multikolinearitas pada model dalam penelitian ini. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas.
Untuk variabel X1 yaitu auditor switching memiliki nilai signifikan sebesar 0,58. Yang kedua, variabel komite audit memiliki nilai signifikan sebesar 0,660. Yang ketiga, variabel umum perusahaan memiliki nilai signifikan sebesar 0,366. Dan yang keempat yaitu variabel ukuran perusahaan memiliki nilai signifikan sebesar 0,272. Dari data tersebut menjelaskan setiap variabel independen pada penelitian ini telah menjelaskan nilai signifikan di atas 0,05 yang artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang keempat yaitu uji autokorelasi. Nilai Durbin-Watson pada uji autokorelasi sebesar 1,768 yang artinya terletak di antara min 2 sampai plus 2 atau min 2 kecil dari 1,768 kecil dari plus 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini terbebas dari masalah autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. Teknik analisis data yang ketiga yaitu analisis regresi linear berganda. Dari hasil penelitian ini didapatkan persamaan untuk analisis regresi linear berganda yaitu Y sama dengan 88,725 kurang 7,762 X1 ditambah 0,042 X2 dikurang 0,106 X3 dikurang 0,110 X4, yang artinya nilai koefisien konstanta adalah 88,725, yang berarti bahwa akan terjadi perubahan sebesar 88,725 pada audit delay jika diasumsikan auditor switching, komite audit, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan tidak mengalami perubahan. Yang kedua, nilai koefisien konstanta beta 1 adalah min 7,762. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi perubahan satu satuan auditor switching, maka akan menurunkan audit delay sebesar 7,762 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dianggap tetap. Yang ketiga, nilai koefisien beta 2 adalah 0,042. Yang menunjukkan bahwa jika terjadi perubahan satu satuan terhadap audit delay, komite audit maka akan meningkatkan audit delay sebesar 0,042 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dianggap konstan. Yang keempat, nilai koefisien beta 3 adalah min 0,106 yang menunjukkan jika perubahan satu satuan umur perusahaan maka akan menurunkan audit delay sebesar 0,106 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya konstan. Yang kelima yaitu nilai koefisien beta 4 adalah min 0,110 yang menunjukkan bahwa jika terjadi satu satuan ukuran perusahaan maka akan menurunkan audit delay sebesar 0,110 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya konstan. Teknik analisis data yang keempat yaitu uji hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Berdasarkan nilai yang didapat menunjukkan bahwa nilai R kuadrat sebesar 0,112 yang dapat disimpulkan bahwa pengaruh auditor switching, komite audit, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan sebesar 11,2% memberikan variasi terhadap audit delay, sedangkan sisanya 88,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Yang kedua yaitu uji F. Berdasarkan hasil yang didapat bahwa nilai signifikan sebesar 0,006. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dapat diterima karena nilai signifikan sebesar 0,006 kecil dari alfa 0,005. Jadi auditor switching, komite audit, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu uji T. Untuk variabel auditor switching memiliki nilai signifikan sebesar 0,02 yang artinya kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa auditor switching berpengaruh signifikan terhadap audit delay.
Yang kedua, komite audit memiliki nilai signifikan sebesar 0,990 yang artinya besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H2 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Untuk variabel ketiga yaitu umur perusahaan memiliki nilai signifikan sebesar 0,029 yang artinya kecil dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan H3 diterima, dan dapat disimpulkan bahwa umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Dan yang keempat yaitu ukuran perusahaan memiliki nilai signifikan sebesar 0,614 yang artinya besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H4 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Berdasarkan hasil analisis data yang telah disampaikan, menjelaskan bahwa terdapat pengaruh auditor switching dan umur perusahaan terhadap audit delay, yang artinya hipotesis pertama dan hipotesis ketiga diterima untuk perusahaan yang barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Sedangkan untuk komite audit dan ukuran perusahaan menunjukkan hasil tidak adanya pengaruh komite audit dan ukuran perusahaan terhadap audit delay pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Yang pertama, pengaruh auditor switching terhadap audit delay. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap auditor switching dengan audit delay. Hal ini menunjukkan bahwa auditor switching merupakan faktor yang mempengaruhi audit delay. Sehingga jika terjadi pergantian auditor atau auditor switching dapat mengakibatkan audit delay terhadap perusahaan. Hal ini terjadi karena proses pengauditan akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan jika auditor tersebut melanjutkan penerimaan penugasan, dan terdapat juga kemungkinan bahwa auditor pengganti belum tentu dapat menyelesaikan tugas auditnya dengan tepat waktu. Yang kedua, pengaruh komite audit terhadap audit delay. Hasil penelitian menunjukkan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Hal ini dapat dijelaskan bahwa di dalam perusahaan yang diteliti, beberapa di antaranya hanya memiliki 1 atau 2 orang komite audit, sedangkan sebuah perusahaan harus memiliki minimum 3 orang komite audit, sehingga kemungkinan komite audit seringkali mendapat hambatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan terkadang komite audit masih tunduk di bawah pengaruh Dewan Komisaris. Ketiga, pengaruh umur perusahaan terhadap audit delay. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan umur perusahaan terhadap audit delay. Jadi seberapa lama perusahaan berdiri berpengaruh terhadap audit delay yang terjadi dalam perusahaan. Pada umumnya perusahaan yang sudah lama berdiri telah memiliki banyak cabang atau usaha baru, tidak hanya di beberapa, namun juga sampai ke luar negeri. Besarnya skala operasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat banyak pemeriksaan yang harus dikaji oleh auditor serta berbagai transaksi dengan tingkat kompleksitas yang tinggi sehingga dapat memperpanjang proses. Yang keempat, pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan dengan audit delay. Jadi besar atau kecilnya suatu perusahaan tidak menjamin tidak terjadinya audit delay, karena semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diawasi oleh investor, pengawas permodalan, dan pemerintah. Oleh sebab itu, perusahaan dengan total aset besar maupun kecil mempunyai kemungkinan yang sama dalam menghadapi tekanan atas penyampaian laporan keuangan. Selain itu, auditor juga menganggap bahwa dalam proses pengauditan, berapapun jumlah aset yang dimiliki perusahaan akan diperiksa dengan cara yang sama sesuai dengan prosedur dalam standar profesional akuntan publik. Topik terakhir dalam presentasi ini yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, yang pertama, auditor switching berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Yang kedua, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Yang ketiga, berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Dan yang keempat, ukuran perusahaan
tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Saran yang pertama, sampel yang digunakan dapat diperluas tidak hanya perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saja, sehingga hasil penelitian ini dapat digeneralisasi. Yang kedua, periode penelitian dapat ditambah sehingga hasil penelitian dapat menentukan kecenderungan ketepatan waktu dalam jangka panjang. Yang ketiga, kepada investor dan calon investor untuk memperhatikan rentang waktu audit delay suatu perusahaan untuk melihat relevansi informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang diaudit untuk pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.